Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bertemu atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk membahas tentang nasab mulia, nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui di awal bahwa yang dimaksud dengan nasab mulia adalah membawa kebesaran, membawa sifat-sifat yang baik, kepemimpinan dan seterusnya. Ini tidak berarti bahwa setiap mereka adalah orang beriman. Tidak berserta-merta bahwa dikatakan mereka adalah penghuni surga. Karena Rasul sendiri yang menyampaikan di beberapa nasab beliau dalam hadis yang sahih disampaikan para ulama bahwa beberapa orang dari keluarga beliau katakan sebagai ahli neraka. Untuk itu yang dimaksud dengan nasab mulia jangan disalahartikan, yang bukan merupakan jaminan masuk surga, tetapi yang dimaksud adalah mereka orang-orang hebat, mereka para pemimpin, punya kecerdasan, kemampuan yang tinggi, kualitas, dan itu yang diturunkan kepada generasi-generasi setelahnya. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi berkata hadza haditsun sahih, bahwa Rasulullah SAW bersabda, innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail, sesungguhnya Allah memilih dari anak Ibrahim Ismail, wastafa min bani Kinanah Quraisyan, dan Allah memilih dari anak-anak Kinanah adalah Quraisy. Quraisy adalah nama aslinya adalah Fihr. Wastafa min Quraisy Bani Hashim, dan memilih dari keturunan Quraisy adalah Bani Hashim, jadi anak-anaknya Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan aku ini dipilih Allah dari Bani Hashim. Artinya kalau kita bahasakan ulang, kita akan mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang pilihan yang dipilih Allah dari Bani Hashim yang pilihan, yang dipilih Allah dari Bani Kinanah, dari Quraisy yang pilihan, yang Quraisy ini dipilih Allah dari Bani Kinanah yang juga pilihan, yang dipilih Allah dari anak-anak Ismail yang itu adalah putra Ibrahim. Artinya bahwa ini adalah orang pilihan, dari orang pilihan, dari keluarga pilihan, dari suku pilihan, dari bangsa pilihan. Maka dari itu bukan sembarang, bukan kebetulan ketika Rasul terakhir, pemimpin para nabi dan Rasul adalah Rasulullah Muhammad SAW, karena secara nasab pun ternyata beliau benar-benar nasab pilihan, nasab utama, nasab sangat tinggi, bukan sembarang. Dari beliau pilihan, karena kita tahu bahwa Rasulullah Muhammad kita sering menyebutnya adalah Al-Mustafa. Al-Mustafa artinya pilihan, dan beliau benar-benar pilihan. Bukan masalah akhlak saja, bukan masalah ibadah, akidahnya dan perjuangan beliau, tetapi ternyata dari nasab pun ternyata beliau sendiri yang berkata bahwa nasab beliau adalah nasab pilihan. Dan kalau kita membuka nasab Rasulullah Muhammad SAW, kita akan jumpai, kalau kita bacakan nasabnya menjadi bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, kemudian bin Abdi Manaf, kemudian bin Qusay, kemudian bin Kilab, itu seterusnya, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr. Nah, Fihr inilah yang mendapatkan sebutan Quraisy. Dan siapapun yang menjadi keturunan Fihr disebut berarti dia nasabnya nasab Quraisy. Itu seterusnya nasabnya bin Malik, bin Nadr, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Mudhar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Nah, Adnan ini terus nanti ke atas sampai dia punya nasab terus, masih terus banyak sekali ayahnya, sampailah nanti di Nabiullah Ismail alaihissalam. Nah, untuk itulah maka kita harus menggali beberapa saja setidaknya tentang beberapa nasab di atas Rasulullah Muhammad SAW.
termasuk kita akan ketahui beberapa kemuliaannya yang itu pasti ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW sebagai modal untuk bahwa ini adalah calon manusia terbaik. Rasulullah Muhammad SAW Quraisy, dan sekali lagi Quraisy itu adalah sebutan untuk Fihr, itu kakek kesekian Rasulullah SAW. Kemudian nanti dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, bahkan orang-orang awal beliau juga banyak yang Quraisy. Kita tahu Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua Quraisy. Walaupun mereka berasal dari keluarga besar yang berbeda, tapi semuanya sukunya Quraisy. Dan silakan nanti dipelajari lebih dalam. Saya menyarankan agar para pendengar sekalian mencoba untuk menggali, membuka supaya jelas petanya bagi kita tentang pohon nasab Quraisy ini, agar kita jelas seperti apa, di mana posisinya, dan supaya nanti kita tahu ujungnya bahwa sebenarnya sama sekali tidak ada masalah antar para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mungkin suatu hari kita akan membahasnya tentang nasab-nasab itu, bahwa antara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Masya Allah tidak ada masalah hal itu. Hanya orang-orang bodoh saja yang tidak berilmu yang mencoba mengadu di antara mereka. Di antaranya adalah pembahasan orang-orang orientalis yang membuat distorsi pada sejarah dan menganggap bahwa pergantian khalifah ke khalifah berikutnya dianggap sebagai pertarungan antar keluarga besar di dalam suku Quraisy. Dan itu tidak benar sama sekali, karena mereka punya hubungan spesial di antara mereka, bahkan mereka saling menikahkan anak di antara mereka, saling mengambil menantu, mertua, bahkan saling berbesan di antara mereka. Punya hubungan yang sangat istimewa dan baik. Semua dari Quraisy. Kita tahu 10 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga dalam satu hadis Nabi. Selain Khulafaur Rasyidin, juga ada Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha, Zubair, dan seterusnya. Mereka semua juga berasal dari nasab Quraisy. Begitu seterusnya. Sangat banyak orang-orang istimewa di pemimpin-pemimpin awal sahabat, mereka berasal dari masyarakat Quraisy. Walaupun mereka berbeda-beda, dan karena berbeda-beda itulah maka mereka punya keahlian dan peran berbeda-beda di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khulafaur Rasyidin contohnya, mereka seperti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu dari Bani Taim, Quraisy, tapi dari Bani Taim, anak-anak Taim, At-Taimi. Adapun Umar radhiyallahu anhu adalah dari Bani Adi, maka disebut Al-Adwi. Kemudian Utsman kita tahu dari Bani Umayyah, dari Al-Umawi. Kemudian Ali radhiyallahu anhu dari Bani Hashim, satu nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hashimi. Semua Quraisy, dan mereka luar biasa hubungan antara mereka. Untuk itulah maka kita perlu belajar tentang, kalau Nabi Muhammad SAW menyebutkan semua istimewa dari Quraisy itu, mereka punya kelebihan keistimewaan, tetapi ternyata Allah memilih jalur keluarga besar Nabi Muhammad adalah jalur keluarga yang paling istimewa dari semua yang istimewa. Maka mari kita lihat beberapa orang ke atas saja. Ketika kita membahas tentang Hashim, Hashim adalah ayah dari kakeknya Nabi Muhammad SAW. Jadi ayah kakeknya Nabi Muhammad SAW itu ayahnya Abdul Muttalib. Hashim bukan nama aslinya, karena nama aslinya adalah Amr. Hashim yang nama aslinya adalah Amr itu memiliki tugas as-siqayah dan rifadah. Ini karena di masyarakat Quraisy mereka dahulu berbagi tugas di Mekah, jadi dibagi berdasarkan keluarga besar. Kalau keluarga besar Hashim, maka tugasnya siqayah dan rifadah. Siqayah dan rifadah adalah memberi minum dan memberi makan tamu yang haji. Jadi bayangkan dahulu orang berhaji itu dilayani secara khusus, bahkan gratis oleh keluarga Bani Hashim. Dan itu sebuah kemuliaan besar, Kalau hari ini ada petugas haji. Dahulu petugas haji itu dari masyarakat Quraisy dan memberikan pelayanan gratis.
Ya, kalau hari ini kita masih harus membayar, mereka dahulu memberikan pelayanannya gratis. Dan itu sebuah kehormatan, as-siqayah dan ar-rifadah. Jadi memberi minum, dan saat itu kita tahu padang pasir punya peran, air memiliki peran sentral. Kemudian rifadah adalah urusan memberikan makan kepada para jamaah haji. Karenanya Amr ini diberi gelar Hashim, atau sebutan Hashim, karena kata Hashim lihashmihi al-khubz, istilahnya itu karena dia mengolah adonan itu sampai menjadi roti. Itu namanya kegiatan Hashim, dan makanya disebut dia Hashim. Dia orang yang memang mengolah menjadi roti, mengadoni sampai kemudian menjadi roti. Dan itu sebuah penghormatan, dia diberi nama Hashim. Hashim ini dikenal sebagai orang yang kaya dan pula punya kemuliaan sangat besar di masyarakatnya. Dialah orang yang pertama kali memberikan makanan tharid untuk jamaah haji. Tharid adalah makanan yang istimewa di masyarakat Arab, dan Hashim inilah orang pertama yang membuat perjalanan yang disebut dalam surat Quraisy, ilafihim rihlatash shita'i was-saif, bahwa kebiasaan orang Quraisy adalah melakukan perjalanan musim syita dan musim saif, musim dingin dan musim panas. Inilah orangnya. Jadi Hashim inilah orang yang pertama kali membuat kebiasaan menyebar di Quraisy bahwa mereka punya perjalanan dagang di musim dingin dan perjalanan dagang ke arah yang lain di musim panas. Dan Hashim dalam salah satu perjalanan dagangnya ke negeri Syam, karena dia seorang pedagang besar, nanti dia singgah di kota Madinah, Yathrib saat itu namanya, karena dari Mekah untuk ke Syam itu salah satu tempat persinggahan yang strategis adalah Madinah atau Yathrib. Dan disitulah dia menikah dengan seorang wanita bernama Salma binti Amr. Ini berasal dari suku Bani Najjar. Untuk itulah Nabi Muhammad SAW sebenarnya punya nasab Madinah dari sisi ibu. Jadi sebenarnya Madinah bukan tempat yang aneh, yang asing buat Nabi Muhammad, karena dia punya nasab besar di masyarakat Bani Najjar, dan masyarakat Bani Najjar inilah yang nanti menjadi pendukung utama Nabi Muhammad di kota Madinah, yang memberikan banyak fasilitas kepada Nabi Muhammad SAW, karena mereka sadar bahwa Muhammad ini adalah nasab dari jalur ibu. Maka begitu dia menikah, kemudian dia sempat tinggal di Madinah sesaat, kemudian dia lanjutkan perjalanan ke negeri Syam setelah menikah itu, dan istrinya ditinggal di Madinah. Tentu harapannya nanti pulang kembali ke Madinah, dan ternyata hamil. Tetapi Hashim meninggal di Syam, tepatnya di Gaza, Palestina. Jadi Gaza itu menyimpan jasad seorang Hashim, dan setelah itulah maka ternyata lahir dari rahim Salma, istrinya Hashim, seseorang yang diberi nama Syaibah. Ada yang menyebutkan namanya Syaibatul Hamdi. Kata Syaibah itu artinya beruban. Jadi mengapa beruban? Karena anak ini dari kecil punya uban, ya, sehingga dia dikasih nama Syaibah, beruban. Mungkin bukan uban, wallahu alam, tapi karena berambut berwarna putih, tetapi dikenalnya sebagai uban, maka Syaibah. Tetapi menjadi menarik, Syaibah ini ketika dia adalah anak yang punya nasab Quraisy, bahkan nasab penting karena anaknya Hashim langsung. Tetapi karena Hashim sudah meninggal, maka beritanya sempat hilang, artinya tidak sampai kepada saudara-saudara Quraisy di Mekah. Sampailah nanti salah seorang anak dari Abdul Manaf, ya, bahwa salah seorang anak dari Abdul Manaf itu ini Abdul Manaf itu adalah ayahnya Hashim. Nah, saudaranya Hashim yang bernama Muttalib, jadi saudaranya Hashim bernama Muttalib itu
mengambil alih peran Hashim. Ini saudaranya Hashim, di mana tugasnya mengambil alih untuk melayani minum dan makan jamaah haji. Sekaligus ini adalah orang ternama, orang tokoh besar di Quraisy. Bahkan dia mendapatkan sebutan Al-Fayyad. Al-Fayyad itu artinya orang yang luber. Orang kalau air itu banjir, luber. Orang yang luber, sebutan Al-Fayyad dikarenakan sangat dermawannya seorang Muttalib. Muttalib inilah yang nanti mendengar berita bahwa saudaranya Hashim punya anak di Madinah yang bernama Syaibah. Maka didatangilah Syaibah itu di Madinah dan diminta baik-baik dari keluarga ibunya di Madinah. Di awal tentu ditolak, tetapi kemudian Muttalib memiliki kalimat baik. Dia mengatakan bahwa anak ini akan kami bawa kepada kerajaan ayahnya. Kalimat yang indah sekali, dan ini bukan bohong. Tentu berat melepas anak yang dari kecil dilahirkan, ditumbuh besarkan, kemudian tiba-tiba diambil oleh orang lain, walaupun mereka tahu itu adalah keluarga ayahnya. Maka kalimat inilah yang membuat keluarga sang ibu mau melepas Syaibah. Jadi Muttalib, saudaranya Hashim, membawa Syaibah yang merupakan anaknya Hashim. Begitu masuk ke kota Mekah, masyarakat melihat Muttalib sedang membonceng seseorang anak-anak muda di belakangnya. Kemudian orang mengatakan, oh yang di belakang itu adalah budaknya Muttalib. Makanya kemudian dia dikenal dengan nama Abdul Muttalib. Abd artinya budak. Jadi budaknya Muttalib. Masyarakat tidak tahu bahwa ini bukan budaknya Muttalib, tapi ini keponakannya Muttalib yang sudah lama tidak diketahui masyarakat bahwa dia ada di Madinah. Begitulah kurang lebih sejarahnya Abdul Muttalib. Dan kita tahu bahwa setelah itu maka Abdul Muttalib inilah kakek Nabi SAW, dan dia pemimpin yang sungguh sangat luar biasa. Di zamannya dia memimpin, dan dialah satu-satunya orang yang berhak meletakkan kursi di samping Ka'bah, yang tidak boleh ada satupun orang yang duduk di atas kursi itu, bahkan tidak anak-anaknya. Ini sangat spesial, menjadi orang yang sangat terhormat. Abdul Muttalib kemudian punya anak laki-laki, ada 10 laki-laki selain ada yang perempuan, dan anak laki-laki yang sangat dan paling dicintainya bernama Abdullah. Abdullah inilah ayah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di zaman Abdul Muttalib lah terjadi peristiwa Abraha, di mana Abraha datang membawa pasukan bergajah yang diabadikan di dalam surat Al-Fil, dan menceritakan peristiwa penghancuran, rencana penghancuran Ka'bah oleh pasukan bergajahnya Abraha yang kemudian dihancurkan Allah mereka dengan niat jahat itu, dan itu menandai lahirnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini semua nasab-nasab besar ini kita akan belajar untuk kita semua. Kalau itu nasab Nabi, apa hikmahnya buat kita? Karena kita bukan nasab Nabi, bagi kita yang bukan nasab Nabi. Bagi mereka yang nasabnya Nabi sangat jelas bahwa Anda punya nasab semulia itu, punya nasab kepemimpinan, punya nasab kedermawanan, punya nasab keistimewaan, punya nasab berbagi bagi masyarakat, terutama mereka yang sedang beribadah, siqayah, memberi minum, ar-rifadah, memberi makan, dan seterusnya. Keberanian berhadapan dengan raja zalim Abraha, itu bagi Anda yang punya nasab Quraisy. Tapi yang tidak, nah kita perlu belajar sekali lagi bahwa ternyata kalau kita sering membahas tentang penyakit genetik, kita menyebutnya ada penyakit-penyakit yang oleh medis dikatakan bahwa ini ada peluang yang lebih besar terjadi kalau dia punya gen, ada di antara keturunannya yang punya penyakit tersebut. Yang perlu diketahui, jangan hanya membahas penyakit saja yang genetik, karena ada kemuliaan dan kebaikan sifat baik yang juga genetik. Itulah mengapa dalam Islam sangat diperhatikan nasab itu, tidak boleh nasab itu diganggu. Itulah mengapa zina diharamkan, karena merusak nasab. Itulah mengapa dalam Islam nasab begitu dijaga, karena nasab itu begitu penting. Bahkan Rasul sendiri yang menyampaikan kepada kita
Ketika seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk dijadikan istrinya, salah satu pilihannya kata Nabi adalah masalah nasab atau masalah hasab. Nasab itu artinya jalur keturunan, dia anak siapa, keturunan siapa. Artinya kalau dia punya nasab mulia, maka harapannya anak cucu kita semua mulia seperti nasab dia. Atau hasab. Hasab, para ulama mengatakan bedanya dengan nasab. Hasab adalah kemuliaan nasab itu. Jadi nasab adalah jalur keturunannya, hasab adalah kemuliaan nasab. Apa kemuliaan nasab tersebut? Itu perlu dicari. Jadi jangan meremehkan kalimat yang mungkin sering kita dengar, yaitu kita sebut dengan bibit. Ini bibit, kamu keturunan siapa? Bukan berarti kemudian kita menolak orang baik-baik, orang yang sudah sesuai kriteria yang baik secara agama, walau dia bukan dari nasab yang semulia yang kita harapkan. Tetapi artinya bahwa nasab itu punya posisi sendiri, punya peran sendiri. Kalau orang bisa ideal mendapatkan semua sampai nasabnya, maka tentu itu jauh lebih luar biasa. Dan inilah yang menjadi pelajaran, bahwa mari mulai hari ini kita gali kita ini punya nasab kebesaran apa. Jadi pertama kita nasab siapa, nasab kita siapa, dan hasab kita apa. Kita jalur keturunan siapa, dan apa keistimewaan nasab kita ini. Umpamanya, mari kita cari. Kalau nasab kita umpamanya kita tahu, oh nasab kita ini ternyata adalah nasab kepemimpinan. Oh berarti kita ada jiwa kepemimpinan dalam diri kita. Ini nasabnya orang-orang cerdas, berarti dia punya nasab orang-orang cerdas. Nasab kedermawanan, sangat dermawan, semua orang tahu, berarti ada sifat kedermawanan itu dalam diri Anda. Jangan dikubur, karena dia ada. Ketika dibangkitkan Anda akan menyala di sisi ini, akan berkobar di sisi ini. Maka tugas keluarga muslim hari ini, kenalkan pada anak keturunan Anda siapa Anda ini, nasab siapa, dan apa kebesaran nasab. Ini salah satu pelajaran mahal, karena artinya kebaikan yang ada di nasab kita ke atas itu ada di dalam diri anak dan cucu kita. Dengan ini maka mudah bagi kita untuk mengenali potensi kita, juga untuk membangkitkan kebesaran yang sudah ada ditanamkan di dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.